Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. 3, 1, 2. Apa kabar anak-anak? Baik. Bagaimana keadaannya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini? Siap. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru cek dulu berapa orang yang tidak hadir. Bagaimana anggota kelas? Berapa orang yang tidak hadir? 5. Oh, 5 orang. Siapa? Siapa-siapa? Si Wirna, si Aril, si Erlangga, si Dermawan. Oh, itu saja yang tidak hadir. Jadi jumlah yang hadir ini 10 orang. Oke. Karena belum kita belajar, coba kita laksanakan dulu wave breathing. Coba anak-anak berdiri, silakan berdiri. Ya. Sudah siap semua? Ya. Ya. Coba bangkit pinggang. Duduk. Berdiri. Duduk lagi. Berdiri. Duduk lagi. Berdiri. Oke. Pagi itu 1 kali, 1 tepukan. Kalau tepuk siang itu 2 tepukan. Kalau malam itu tidak boleh bunyi ya. Ya. Coba tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Ulang. Masih ada yang lupa? Ulang lagi. Duduk dulu. Ya. Silakan berdiri. Ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Ya. Bagus. Ya, silakan duduk kembali. Jadi anak-anak sekarang kita akan masuk materi pelajaran. Yang pertama itu adalah materi bimbingan konseling, pentingnya pendidikan. Jadi langkah-langkah pertama itu Pak Guru akan menjelaskan materi pentingnya pendidikan. Jadi anak-anak setelah Pak Guru jelasin, kalian akan memahami pentingnya pendidikan. Habis itu kita diskusi, baru hasilnya kita akan presentasikan per kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Nah, jadi tujuan hari ini kita akan belajar tentang pentingnya pendidikan. Apa itu pendidikan? Siapa tahu? Tidak ada. Kalau penting pendidikan ini penting bagi anak-anak tidak? Penting. Jadi apa itu arti pendidikan? Ya, silakan. Supaya kita cari kerja lancar. Ya. Siapa lagi? Coba. Ketua kelas? Apa itu pendidikan? Kenapa pendidikan penting bagi kita? Supaya mencari kerja tidak susah. Ya. Siapa lagi? Jadi kita sudah tahu bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Tadi teman-temanmu dia sudah jelasin bahwa tanpa pendidikan kita sulit untuk mencari pekerjaan. Ya, contohnya seperti kita masuk perusahaan. Adakah perusahaan dia terima orang yang tidak punya ijazah? Tidak. Tidak ada. Kemudian kalau misalnya kita sudah tamat SD, lanjut lagi di SMP. Karena kalau di perusahaan itu kita masuk kalau dengan ijazah SD, jangan dulu.
Terima dulu ijazah SMP. Kalau misalnya SMP juga masih ada SMA, ya SMP tidak lagi diterima. Itu sebabnya kalau kamu sudah selesai di SD, lanjut lagi di SMP. Kalau sudah selesai di SMP, lanjut di SMA. Itu baru bisa kita cari kerja. Itu pun kalau tidak ada yang S1, yang sarjana. Tapi kalau ada yang S1 sarjana, tidak mungkin mau terima lagi SMA. Itu sebabnya kita itu kalau sudah selesai di SMP, lanjut di SMA. Kalau sudah selesai di SMA, kuliah. Itu pendidikan sangat penting buat kita. Untuk mencari kerja. Kalau misalnya paling ya kalau tidak ada ijazah ya buruh kasar. Tahu buruh kasar toh? Tahu. Kalau misalnya kita bikin rumah itu ya paling-paling tukang batu, tukang kayu. Tapi kalau yang rencana itu kecuali punya sekolah, dia itu perencanaan, pengawas. Tapi kalau kita cuma tamatan SD atau SMP, ya jadi tukang batu. Jadi sekarang kamu sudah tahu arti pendidikan, maka kita sekarang Pak Guru jelasin mengenai materi hari ini. Materi hari ini adalah pentingnya pendidikan. Jadi sekarang kita masuk di apa yang kamu ketahui tentang pendidikan. Apa yang kamu ketahui tentang pendidikan? Siapa yang tahu? Jadi apa itu arti pendidikan? Ya, silakan. Sarana untuk meningkatkan daya ingat kita terhadap sesuatu yang belum kita ketahui di lingkungan sekitar. Ya, betul. Siapa lagi? Yang lebih bagus lagi? Siapa? Ayo. Tidak usah takut. Apa itu pendidikan? Ya. Ya. Pendidikan adalah sarana untuk belajar dan untuk mendapatkan ilmu. Ya, betul. Siapa lagi? Yang lebih bagus lagi? Apa lagi yang lebih sempurna? Coba kamu katakan. Ya Pak, Ya, oke. supaya kita tahu supaya kita mencari pekerjaan tidak susah. Siapa lagi? Masih ada? Pak Guru jelaskan pendidikan itu adalah, lihat, pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan untuk umum, beserta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat. Itulah arti pendidikan. Kemudian bagian 2, pendidikan merupakan faktor utama yang akan menentukan pengetahuan dan keterampilan yang akan kamu kuasai. Tidak hanya itu, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih mapan. Itulah arti pengertian daripada pendidikan. Jadi itulah, sudah tahu toh? Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat. Sudah tahu toh? Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Mengapa pendidikan itu penting? Ayo. Jadi siapa yang tahu ini? Mengapa pendidikan itu penting? Ya, siapa yang tahu? Coba. Saya Pak, Ya. Mengapa pendidikan itu penting? Ayo. Jawab saja. karena kalau kita terhadap pendidikan kita tidak bisa melamar kerja di perusahaan. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo.
Angkat tangan saja. Ayo, siapa lagi? Ya. Karena tanpa pendidikan kita tidak akan tahu apa yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Yo. Ya. Oke. Nah. Karena pendidikan adalah tubuh kita. Ya. Jadi pentingnya pendidikan yang kamu miliki membuka peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, reputasi sosial yang baik, dan kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih aman. Faktor-faktor inilah yang membuat kamu bisa menjalani kehidupan dengan bahagia dan tenang. Nah, lihat toh? Sudah paham? Itu poin pertama. Habis itu kita masuk poin kedua, potensi mendapatkan uang. Tanpa pendidikan, ya kita tidak bisa bekerja. Misalnya ada yang jadi guru, ya karena dia punya jasa pendidikan, punya jasa guru, ya otomatis dia jadi guru. Kalau polisi tanpa pendidikan dia tidak bisa jadi polisi. Tentara, dokter itu tanpa pendidikan dia tidak bisa jadi dokter, jadi guru, jadi polisi. Kalau cuma kerja kasar saja, paling-paling jadi tukang batu, jadi tukang kebun, jadi nelayan. Nelayan juga sekarang sudah profesional, mereka itu sudah punya jasa perikanan. Kalau tidak ada jasa perikanan, ya paling-paling cuma pasang jaring saja di deka-deka, tidak bisa berlayar secara modern, nelayan secara modern. Sudah tahu nelayan secara modern itu? Ya mereka itu bukan mancing, bukan dapat ikan satu ekor. Mereka itu sudah puluhan ton mereka dapat ikan dalam. Kemudian berikut, membuat kamu mandiri. Yang mandiri itu tidak tidak lagi melekat pada orang lain. Kalau sudah mandiri itu sudah bisa dapat uang sendiri, sudah biasa biaya sendiri, tidak lagi mandiri. Tapi kamu ini kan boleh mandiri. Kamu ini pulang, orang tuamu masih dia biayai, kasih makan, kasih minum, memasak. Ada perempuan yang cewek-cewek yang tidak tahu masak? Ada tidak? Tidak. Kalau suruh mama masak kelor, tidak tahu. Jadi itu memiliki pendidikan merupakan hal yang sangat penting jika kamu ingin menjadi seseorang yang mandiri. Salah satu mandiri, hal yang dimaksud di sini adalah pentingnya pendidikan bisa membantu kamu menjadi mandiri secara finansial dan tidak perlu bergantung dengan orang lain. Nah, itu arti mandiri. Nah, kemudian 4, mengubah impian menjadi kenyataan. Ya. Ada banyak sekali mimpi yang ingin diwujudkan oleh seseorang. Mulai dari ingin menjadi kaya, ingin menjadi sosok yang populer, dan menjadi orang sukses yang dihormati oleh orang lain. Kunci utama untuk bisa mendapatkan semua hal tersebut adalah pendidikan. Kalau tanpa pendidikan, tidak bisa jadi orang sukses, tidak bisa jadi orang kaya, karena kamu tidak hitung saja uang tidak bisa, apalagi mau kaya. Mau usaha, pengusaha itu dia harus dididik. Dia itu harus pintar. Bagaimana mau kasih uang, kasih gaji karyawan kalau dia tidak pintar, tidak bisa mengolah uang, tidak bisa mengolah pekerjaan. Masuk lagi. 5, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jadi pentingnya pendidikan yang baik bisa membuat kamu
memahami perbedaan antara benar dan salah. Kamu akan sadar akan ada konsekuensi atas tindakan yang salah, dan hal ini membuat kamu tidak akan terpengaruh untuk melakukan sesuatu hal yang melanggar normal atau hukum. Nah, tahu pendidikan? Kalau orang tidak pendidikan, minum-minum di jalan, lewat orang dia ganggu, lewat anaknya orang dia ganggu, lewat istrinya orang dia ganggu, karena dia tidak punya pendidikan. Akhirnya apa? Karena melanggar hukum, ujung-ujungnya masuk sel, masuk penjara. Kenapa? Dia tidak punya pendidikan. Orang yang tidak punya pendidikan seperti itu, suka mengganggu temannya, suka mengganggu orang lain, suka mengganggu tetangga. Nah, kemudian kita berikut lagi, membuat seseorang percaya diri. Kamu ini sudah percaya diri belum? Sudah percaya diri? Sudah. Pak Guru belum yakin kamu sudah percaya diri. Contohnya tadi ulangan, tidak ada yang percaya diri, masih lirik-lirik teman. Saya lihat kok, saya mengawas langsung. Jadi kamu sudah percaya diri belum? Belum. Kamu ini masih perlu bantuan. Dibantu oleh guru, dibantu oleh temanmu. Kemudian kita melangkah ke berikutnya. 7. Kesempatan untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Itu baru bisa kalau kita tidak punya pendidikan. Ada kalanya baca saja tidak tahu. Jadi tidak bisa berkontribusi dengan masyarakat. Berikut 9 tidak akan tertipu dan dicurangi oleh orang lain. Contohnya seperti Pak Guru tadi sudah bilang, kalau kita sudah selesai, nah nanti Pak Guru terakhir. Tapi kalau kamu tidak sekolah, Pak Guru keluar saja, tidak usah semua terakhir. Itu namanya diperbodohi. Kalau misalnya kita terdidik, tidak mungkin diperbodohi. Satu contoh misalnya, kita disuruh teman, kamu pergi kerja dulu, nanti saya kasih upah 20.000 atau 100.000. Setelah selesai, kamu nuntut, mana nih uang? Teman udah bilang ini uangku cuma 20.000. Kamu sudah bilang tadi 100.000, masa kamu kasih saya 20.000? Tapi kalau misalnya kamu sekolah, tidak mungkin diperbodohi. Tapi kalau misalnya kamu tidak sekolah, ya dibodoh-bodohi. Bahkan dikasih uang 20.000, itu sudah 200.000. Kan kamu tidak sekolah, tidak tahu, itu namanya diperbodohi. Atau misalnya dia suruh, kamu pergi ganggu dia itu. Kalau misalnya kamu sekolah, berpendidikan, tidak mungkin. Saya mau lakukan itu. Sementara kalau misalnya saya lakukan, otomatis saya sudah salah. Kemudian berikut kesimpulan tentang pendidikan. Kesimpulan tentang pendidikan adalah sesuatu hal yang bisa diambil dari berbagai sudut pandang. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. Pendidikan dapat membentuk karakter seseorang. Dari usia dini, pendidikan karakter dapat dijalankan sejak anak usia dini. Tahu itu usia dini? Tahu. Kalau kita di sini usia dini itu dari mana? Dari kecil. Berarti dari TK, PAUD. Itu usia dini. Kemudian kamu ini tidak mungkin masuk ke SMP kalau tidak ada SD. Betul tidak? Betul. Tidak ada SMP yang menerima siswa tidak ada ijazah SD. Apalagi sekarang ini sudah mulai PAUD. Habis PAUD masuk TK, habis masuk TK masuk SD, habis SD SMP, SMA baru perguruan tinggi. Kelihatannya
kita dulu masih SD. Tidak ada PAUD, tidak ada TK. Kita itu bahkan disuruh kecuali kita umur di atas 6 tahun baru kita masuk SD. Ukurannya apa? Karena dulu itu akte kelahiran belum berjalan. Jadi disuruh kita rabat kita punya telinga. Itu baru bisa masuk di SD. Kalau belum sampai begini belum bisa. Walaupun kita punya umur sudah 6 tahun tidak bisa. Kalau dulu kalian ini baru SD, belum masuk SMP. Itulah kesimpulan tentang pendidikan. Nah, pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena besok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Itulah semboyan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Sekarang materinya sudah selesai, maka Pak Guru akan bagi 4 kelompok. Nah, jadi sekarang coba ini berapa? 4. Ini 4. Nah, ini berapa? 4. Jadi 1 maju di sini supaya sama 4. 4 kelompok toh. Nah, kemudian kamu masuk di kelompok sana. Kamu masuk di kelompok sini. Sekarang Pak Guru sudah bagi kelompok jadi 4. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan Pak Guru sudah bagi 4 kelompok. Kelompok 1 mendiskusikan tentang apa itu pendidikan. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kemudian kelompok 2, mengapa pendidikan itu penting? Bagaimana kelompok 2? Siap? Siap. Kemudian kelompok 3, apa tujuan pendidikan? Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3 siap? Siap. Kemudian yang terakhir kelompok 4, manfaat pendidikan. Ya sudah paham kelompok 4? Sudah. Manfaat. Sebentar, hasil diskusi masing-masing presentasikan di depan kelas. Sudah tahu? Ya, masing-masing presentasikan hasil diskusinya. Oke? Ya, silakan diskusi sekarang. Sudah selesai diskusi? Kalau begitu Pak Guru minta kelompok 1 maju di depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Iya. Kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan,
dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pelajaran, pelatihan, atau penelitian. Ya, bagaimana? Kelompok yang lain ada tanggapan? Kelompok 2? Kita mau tanggapi. Silakan. Jawabannya bagaimana? Sudah benar. Alhamdulillah. Bagaimana kelompok 2 setuju? Setuju. Tidak ada. Ya kalau begitu kita lanjut. Silakan kelompok 1 perwakilannya duduk. Sekarang kita panggil kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jika dapat membantu memajukan bangsa ada di tangan orang yang berpendidikan. 2. Tentunya pendidikan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat lebih damai dan berjalan secara harmoni. Ya. Bagaimana kelompok 1 ada tanggapan? Tidak sudah bagus. Bagaimana kelompok 3? Ayo. Komentar saja. Kelompok 3 bagaimana? Bagaimana kelompok 4? Ya, sekarang ketua kelompok 2 silakan duduk. Nah, sekarang bagaimana kelompok 3 sudah siap dengan hasil diskusinya? Ya. Ayo kelompok 3 silakan maju ke depan untuk baca hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dari kelompok 3. Usaha dasar berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengenali diri, kepribadian, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat. Bagaimana kelompok 4? Ada tanggapan? Tidak. Kelompok 2? Ada tanggapan? Ya, silakan. Sudah bagus. Bagaimana kelompok 1? Ada tanggapan? Oh, tidak ada. Silakan duduk kelompok 3. Silakan kelompok 4 bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok keempat yaitu tentang manfaat pendidikan. 1. Mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia dan stabil. 2. Mengubah impian menjadi kenyataan. 3. Tidak akan tertipu dan dicurigai oleh orang lain. Tanggapan? Kelompok 1 setuju? Setuju. Bagaimana kelompok 2? Setuju. Kelompok 3? Setuju. Ya. Silakan duduk ketua kelompok 4. Jadi sekarang kita sudah selesai diskusi, hasil diskusinya bagus, kemudian pelaksanaan diskusinya teratur. Sekarang Pak Guru akan adakan refleksi tentang pembelajaran yang kita laksanakan tadi. Oke? Ya, sekarang saya tanyakan, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Siapa yang bisa jawab? Ya. Ya. Karena pelajarannya sangat menyenangkan dan materinya juga dibahas sangat jelas. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Apa saja hal penting yang kamu dapatkan dalam layanan ini? Siapa? Ya. Dengan materi tadi kami sudah sangat paham tentang pentingnya pendidikan. Ya, oke. Kemudian pertanyaan ketiga. Tindakan apa yang akan kamu lakukan
setelah kamu memahami pentingnya pendidikan, ya silakan. Tidak boleh sekolah, harus belajar, melakukan piket harian. Ya. Tidak boleh sekolah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai. Jadi kesimpulan pendidikan pada hari ini, pelajaran hari ini adalah pentingnya pendidikan. Kamu sudah tahu pendidikan itu adalah penting sekali bagi kehidupan kita. Mencari kerja, melamar pekerjaan, semuanya penting. Kalau tanpa pendidikan maka kita tidak akan bisa dapat bekerja. Sebelum Pak Guru tutup pembelajaran hari ini, maka Pak Guru akan bagikan lembaran evaluasi. Kamu sudah siap? Siap. Nah, jadi lembaran evaluasi ini kamu isi sesuai dengan apa yang kamu rasakan pada saat kamu diskusi tadi. Pak, bisa dipahami ini? Bisa. Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan lembar evaluasi. Ya ini. Berapa orang di sini? 5. 5. Ini 3, 4, 5. Nah, kelompok 2 berapa? 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok 3 berapa? 1, 2, 3, 4. Ah, kelompok 4 berapa orang? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan kerjakan. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan pada saat diskusi tadi ya. Sudah selesai atau belum? Silakan kumpul. Kita kelompoknya yang kumpul. Kemudian serahkan nama Pak Guru. Ya, silakan dikumpul. Serahkan sama Pak Guru. Kelompoknya sudah selesai semua? Baik, terima kasih. Kita sudah selesai diskusi. Maka Pak Guru untuk pelajaran hari ini, insya Allah besok kita akan lanjut kembali. Pak Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.